Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, saudara-saudara, serta anak-anak kami sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum khatib kita menaiki ke mimbar, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, waktu sholat kita pada hari ini jam 12 lewat 21. Sekarang telah menunjukkan jam 12 lewat 27 menit. Jadi lebih kurang 4 menit lagi waktu sholat kita akan masuk. Khatib kita pada hari ini Al-Ustaz waktu itu MAG. Alhamdulillah beliau telah berada bersama kita. Bapak, saudara-saudara, kami sampaikan kepada kita bersama pada kesempatan Jumat kali ini. Kami mohon kepada Bapak dan saudara-saudara dapat meringankan beban kita, yang mana di masjid kita telah dipasang kanopi dan sumur bor yang saat sekarang ini masih terutang pada pihak ketiga, dan ini kami lemparkan kepada Bapak supaya bisa membantu meringankan beban kita. Ini adalah kesempatan untuk kita pada bulan puasa ini dapat berwakaf untuk pembayaran sumur bor dan kanopi yang ada di depan masjid. Ini harapan kami dari pengurus untuk dapat Bapak dan saudara-saudara memberikan wakaf untuk bisa melunasnya utang kita kepada pihak ketiga. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini pada kita bersama. Semoga Bapak dan saudara-saudara sehat dan berkelebihan rezeki bisa memberikan wakaf sedekah kepada kita. Demikian, banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على حي على الله. الله أكبر، 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 الله أكب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini di rumah Allah yang penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman keterbelakangan, zaman kejahilian menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan peradaban sampai saat ini. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, pertama-tama marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Sudah begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah kita pakai. Sudah begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah kita habiskan. Semuanya kita nikmati, kita pakai, kita habiskan. Tak satu pun yang Allah minta bayar kepada kita. Semuanya gratis. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Jumat kita sudah memasuki 17 Ramadan 1447 Hijriah. Artinya sudah 17 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Apakah sudah ada berdampak ibadah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pada diri kita? Maka pada Ramadan ini Allah menginginkan kepada hamba-Nya 3 tujuan yang Allah inginkan di Ramadan ini kepada hamba-hambanya. Bagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan ini. Allah buka dengan sebuah ayat yang sangat luar biasa yang semua kita mungkin sudah banyak yang hafal. Dengan ayat yang 183 ayat Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Allah buka dengan harfun nida, huruf ya. Huruf ya itu dalam bahasa Arab namanya adalah harfun nida, huruf panggilan, huruf seruan. Dalam bahasa Arab huruf panggilan itu banyaknya ada 14. Tapi dalam Al-Quran yang paling sering dipakai adalah huruf ya. 361 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Huruf ya adalah huruf panggilan yang memanggil 3 jarak yang berbeda. Nidaul qarib memanggil jarak yang dekat. Nidaul mutawassit memanggil jarak yang menengah. Nidaul ba'id memanggil jarak yang jauh. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat ayyuha
Ai itu adalah harfu ta'kid, huruf penguat untuk panggilan pertama. Hanya berfungsi litanbih sebagai peringatan. 150 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian di situ ada allazi. Allazi itu adalah isim mausul, semuanya tanpa terkecuali, mau yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda. 1080 kali Allah sebut dalam Al-Quran digandeng dengan kalimat amanu. 250 kali Allah sebut dalam Al-Quran dirangkai menjadi sebuah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, hei hamba-hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku, semuanya tanpa terkecuali, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, mau yang tua, mau yang muda, semuanya tanpa terkecuali. Aku tahu kadar keimanan masing-masing, kata Allah. Ada yang hambaku itu, kata Allah, yang imannya kuat sehingga dia merasa dekat denganku, kata Allah. Ada juga yang iman hambaku itu, kata Allah, yang sedang-sedang saja. Dia dipanggil dulu baru datang. Kalau ibadah yang wajib-wajib saja. Kalau puasa hanya Ramadan, Senin Kemisnya belum. Kalau enggak dipanggil enggak datang. Ada juga, kata Allah, hamba-hambaku itu yang imannya mungkin lemah, jauh hubungannya denganku, kata Allah. Mungkin karena dia banyak bermaksiat, mungkin dia banyak mengerjakan salah kepadaku, kata Allah, sehingga dia jauh daripadaku. Maka dalam hal ini, kata Allah, di Ramadan ini, kata Allah, aku tidak membedakan mau yang imannya kuat, kata Allah, mau yang imannya sedang-sedang saja, mau yang imannya lemah, semuanya, kata Allah, tetap aku panggil dengan satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu. Hei hamba-hambaku yang imannya kuat, yang imannya sedang saja, yang imannya lemah, ingatnya, tanamkan ke dalam hatimu, pegang kuat-kuat. Ini ada satu amalan, ada sebuah ibadah yang akan aku perintahkan kepadamu. Kalau amalan ini, kalau ibadah ini kamu kerjakan, yang kuat imannya akan semakin dekat denganku. Yang sedang-sedang saja hubungannya mungkin denganku, kalau kamu kerjakan ini perintah, maka kamu akan merasakan nikmatnya dekat denganku, kata Allah. Dan bagi hamba-hambaku yang jauh dariku, mungkin banyak dosanya, mungkin banyak salahnya, kalau kamu kerjakan ini perintah, sungguh-sungguh kamu mengerjakannya, serius kamu melaksanakannya, ikhlas kamu menunaikannya, kata Allah, maka akan aku ampuni semua dosa dan kesalahanmu, kata Allah. Kemudian kita bertanya, ya Allah, kira-kira ya Allah apa itu amalannya, ya Allah? Apa itu perintahnya? Kata Allah, perintahnya adalah kutiba alaikumus syiyam. As-syiyam bukan saum, bukan asyam, tetapi asyam. Kalau saum, Allah sebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maryam. Ketika Maryam ditanya oleh kaumnya, Maryam, orang tuamu soleh, kamu kok bisa hamil? Tak punya suami. Ini anak siapa yang kamu kandung? Maka Maryam menjawab, inni nazartu lirahmani sauman. Maryam berpuasa untuk tidak berbicara dan tidak menjawab pertanyaan dari kaumnya. Itu namanya saum secara umum. Tapi ini Allah menggunakan kata asyam. Kata Allah, ibadah yang akan aku perintahkan kepadamu itu ibadah yang khusus, spesial, hanya dikerjakan di bulan tertentu. Bulannya namanya Ramadan, namanya puasa. Puasanya ada aturannya, ada tata caranya, ada keistimewaannya. Banyak yang Allah akan berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kalau kamu kerjakan ini sungguh-sungguh, kamu kerjakan ikhlas,
karena kata Allah, maka Nabi langsung tafsirkan ini ayat dengan hadis beliau, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man dari allazi yang Allah sampaikan dalam ayat tadi adalah allazi, kemudian dari allazi diganti menjadi man, lebih menuju kepada personalisasi orangnya. Siapa saja kata Nabi dari umatku, hamba-hamba Allah ini yang telah menyatakan dirinya beriman, yang banyak ini kata Nabi, dia melaksanakan puasa. Puasanya bukan sembarangan puasa. Puasanya sudah ditentukan, bulannya namanya Ramadan, dikerjakan di siang hari. Iman wa ihtisaban. Pertama dia kerjakan karena dia hanya yakin dan beriman kepada Allah, mengharap ridho dari Allah, ikhlas dia laksanakan, sungguh-sungguh dia kerjakan. Kemudian dia di siang hari itu introspeksi diri, ihtisab, dia bertaubat kepada Allah, ingat dengan kesalahan masa lalunya, dosa-dosa yang pernah dia perbuat, berlinang air matanya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat sampai saat itu juga. Ini amalan siangnya. Kemudian Nabi sampaikan lagi, bukan tidak cukup hanya di siang, malamnya juga ada. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, siapa saja kalau siangnya tadi dia telah melaksanakan ibadah puasa, kemudian dia sempurnakan di malam harinya dengan menunaikan sebuah ibadah yang namanya qiyamul Ramadan, dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh, serius dia menunaikannya, penuh dengan ketenangan, ikhlas dia melaksanakannya. Setiap rakaatnya dia introspeksi diri, ihtisab, ingat dengan dosa-dosa masa lalunya, kesalahan yang pernah dia berbuat, dan malam itu dia berjanji kepada Allah untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu lagi. Sungguh-sungguh dia melaksanakannya. Setiap rakaat dia hayati, berlinang air matanya. Setiap rakaat dia duduk, merenung, kemudian dia membaca doa kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat sampai saat ini juga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Artinya kata Allah, amalan ibadah yang aku turunkan kepada ini di bulan yang sangat mulia namanya khususnya Ramadan, dan tidak ada di luar bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan itu. Kalau siangnya kamu laksanakan puasa, tetapi malamnya kamu sempurnakan dengan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan yang dilaksanakan, laksanakanlah dengan tenang, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh keseriusan, sehingga Nabi dahulu ketika melaksanakan qiyamul Ramadan, beliau laksanakan dengan tenang, sampai-sampai rakaat beliau itu, satu rakaat bacaannya 5 juz 4 halaman. Begitu tenang, sehingga tenang, nyaman, santai. Ketenangan ini diberi nama dengan sebutan tarwihatun. Tarwihatun karena dia dikerjakan berulang-ulang 11 kali banyaknya, dijamakkanlah menjadi tarawih, sehingga para sahabat mempopulerkan dengan sebutan qiyamul Ramadan Nabi itu dinamakan dengan tarawih. Tarawih bukan nama sholat, itu adalah sifat sholat Nabi yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Tarawih artinya adalah melaksanakan sholat dengan penuh ketenangan. Dengan ketenangan itu hati menjadi tentram, hati menjadi damai, plong semua permasalahan kita. Karena ketika kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan sebuah ketenangan kepada kita. Ini yang Allah inginkan. Untuk apa yang kami lakukan ya Allah? Kata Allah, yang pertama, la'allakum tattaqun. Di situ ada kalimat la'alla. La'alla itu adalah harfu taraji'. Harfu taraji' itu adalah tidak semua yang melakukan puasa itu akan mendapatkan derajat takwa. Tidak semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kualitas takwanya. Karena apa?
ada di antara kita yang siangnya puasa, malamnya tidak melaksanakan qiyam Ramadan. Padahal ini satu paket antara siang dan malam. Bukankah ketika kita awal-awal Ramadan, besok mau puasa, ibadah pertama kali yang kita lakukan adalah sholat qiyam Ramadan. Tapi sebagian kita ada yang melakukan puasa tapi tidak melaksanakan qiyam Ramadan. Ini ibadah satu paket, maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa atimmus siyam ilal lail. Atimmus siyam ilal lail. Kamu sempurnakan itu ibadah puasa, siangnya kamu puasa, kemudian sempurnakan dengan ibadah malamnya. Mana malamnya? Qiyam Ramadan. Ada orang yang puasa di siang hari, tidak melaksanakan qiyam Ramadan, yang puasanya sah tapi Ramadannya tidak sempurna. Ini yang Allah katakan, la'allakum tattaqun. Tidak semua yang berpuasa itu akan mendapatkan takwa. Artinya adalah siapa yang akan mendapatkan ya Allah? Yang mendapatkan itu yang sungguh-sungguh, yang serius, yang ikhlas melaksanakannya, itu yang akan mendapatkan gelar takwa. Takun itu Allah menghitop kita langsung. Kamu, kata Allah. Artinya adalah puasa yang kamu lakukan di siang harinya, kemudian qiyam Ramadan yang kamu lakukan pada malam hari, itu akan meningkatkan ketakwaanmu secara personal. Itu meningkatkan ketakwaanmu secara individu. Yang kedua, kata Allah, di Ramadan ini aku inginkan kepadamu, ketika kamu memiliki kesolehan secara individu, apakah berdampak kesolehan individumu itu kepada kesolehan sosial? Wala'allahum yattaqun. Kalau ibadahmu, puasanya rajin, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi dengan tetangganya tidak bertegur sapa, dengan tetangganya tidak berbaikan, dengan mertuanya diam-diam, berarti ibadahmu ada masalah. Kenapa? Kesolehan pribadi belum berdampak kepada kesolehan sosial dengan masyarakat. Yang ketiga yang Allah inginkan di Ramadan itu adalah wala'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba yang memiliki karakter yang selalu bersyukur kepada Allah. Apapun bentuk situasi kondisi yang kamu hadapi, maka jangan lupa selalulah bersyukur kepada Allah. Ini yang Allah inginkan di dalam satu bulan Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, manfaatkanlah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan dengan serius. Kalau Ramadan tahun kemarin kita belum sungguh-sungguh, belum serius, belum kita ikhlas melaksanakan ibadah, Ramadan tahun ini kalau masih belum sungguh-sungguh, kita butuh berapa kali Ramadan lagi Allah berikan kesempatan untuk bersungguh-sungguh. Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana wa iyyakum ajma'in wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة Allah